masuk tajassus. Wala tajassasu. Tajassus itu jasus. Jasus itu adalah orang yang mencari. Jasus kalau dalam dunia, dalam kenegaraan itu apa, dalam peperangan, mata-mata. Kalau dalam pendidikan ya orang yang ditugaskan untuk mencatat siapa yang melanggar dari santri, itu jasus. Itu jasus yang benar karena punya tugas agar anak-anak berbahasa Arab. Jasus. Jangan sampai nanti para santri membawa hadis ini, murokibnya bilang wala tajassasu. Nah ini kacau nanti. Kamu nggak boleh jadi jasus ya, ini hadis Nabi. Beda. Tajassus itu mencari aib karena untuk merendahkan. Tapi kalau di pesantren, jasus di sini adalah untuk mencari siapa yang nggak berbahasa Arab, ketahuan. Nanti diingatkan, ini untuk kemajuan. Beda. Nah, ini ada santri keblinger, bisa saja hadis Nabi dipakai ngaco nanti. Nah, wala tajassasu, nggak boleh jasus. Ingat, hati-hati. Jasus maksudnya mencari-cari aibnya orang lain. Wa qala ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ikhtamalu buhtana wa itsman mubina. Ini ayat diulang-ulang, intinya apa? Jangan sekali-kali kamu menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain bermacam-macam cara. Menfitnah iya, mencaci iya, yaitu menghasut iya, mentajassusi, nyari-nyari aibnya orang lain, itu juga menyakitkan. Dia nggak terima, kecewa. Ini seperti ayat yang sebelumnya. Ayat ini sudah diulang 3 kali atau 4 kali. Kita langsung pada hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, iyyakum wadh-dhanna, awas-awas dengan prasangka. Fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, sebab prasangka itu adalah sesuatu yang paling dusta, kedustaan. Prasangka, menduga. Dan na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari orang berprasangka buruk dan menjauhkan kita dari prasangka buruk. Orang yang berprasangka buruk itu orang paling repot sedunia. Kita menjelaskan yang jelas, dia ngelihat yang nggak jelas. Nggak bisa. Memang hatinya sudah kotor. Pernah suatu ketika ada marah-marah sama temennya, mencaci maki, kok sombong, telepon nggak mau ngangkat, padahal telepon di hadapan. Nah, ya, dia nggak tahu telepon dibalik, di silent, nggak ada kedengaran karena dia lagi ngobrol. Padahal betul-betul yang satunya ini nggak dengar betul, cuman dia ngetes nih, jelek banget ngetes di telepon. Tuh telepon di depannya tuh, dia nggak mau ngangkat, dia sombong banget dia. Astagfirullah, saya nggak ngelihat, bohong. Saya nggak lihat bener, HP-nya saya balik, bohong. Nah ini contoh, ini model begini nih, ada orang-orang kayak gini, nggak bisa menerima penjelasan karena memang hatinya sudah gelap. Ini melihat, ini prasangka buruk, na'udzubillah, prasangka buruk adalah jelek. Jadi bermacam-macam tingkat prasangka buruk ini, sampai suatu ketika ada seorang laki-laki, ini gila juga, bermimpi, dia tinggal di Jakarta, mimpi istrinya ada di kampung, mimpi ada laki-laki duduk sama istrinya, mimpi langsung dilabrak sini, dia amuk-amuk Quran. Ini orang gila. Mimpi siapa yang ngundang kita? Kalau bisa ngundang mimpi, kita akan mimpi paling indah, makan enak, terbang, jalan-jalan gitu kan, belajar ya, sambil mimpi sambil tidur belajar, besok bangunnya alim, kan enak kalau mimpi bisa dinilai. Saya mimpi gitu, nah, mimpi belajar, siapin kitabnya, saya mau mimpi baca kitab Riyadhus Shalihin gitu, sambil tidur mimpi bangun enak. Mimpi itu nggak bisa buat kita, ya datang begitu, mimpi marah kepada istrinya. Sampai suatu ketika, na'udzubillah, orang yang hatinya busuk dengar seorang ustadz berceramah tentang menutup aib. Ustadz bicara tentang menutup aib, kalau ada orang kepleset dalam zina dan sebagainya, hendaknya ditutup. Apa yang disimpulkan oleh si hati busuk ini? Dan ada. Hati-hati loh, kalau perempuan yang dengan ustadz itu berarti semuanya kayaknya pezina. Kenapa? Kalaupun kamu bilang kamu pernah melakukan, enggak, karena disuruh bohong sama ustadznya. Dan ini ada kejadian. Lihat, ustadznya ngajar yang baik, dia nangkap yang lain. Jadi di dalam
ajaran agama, akhlak. Kalau orang melakukan kehinaan, hendaknya ditutup. Apa yang dipahami dia? Berarti ngajari bohong, pembohong itu semuanya. Ada namanya hati busuk, terus akan berkembang. Akhirnya prasangka buruk ini terus bertahap dari kawannya sampai kepada orang tuanya. Kalau dengan kawannya, lihat, kalau sudah prasangka buruk nggak akan bisa nerima nasihat temannya. Nasihat dicurigai, ada maksud, kurang ajar, merendahkan. Nasihat padahal temannya ngingetkan. Tapi kalau hatinya bersih, diingatkan oleh temannya, langsung lapang hati. Masya Allah, makasih saudaraku. Bertingkat dari temannya naik, orang tua nginget pun dianggap memusuhi, bahkan dianggap membenci. Padahal orang tua sangat mencintai, mengingatkan, ada model begini. Itu prasangka buruk, itu terus. Dia nggak bisa duduk dengan siapapun. Baik hanya sesaat, setelah itu apa? Setelah itu akan, kalau ada sesuatu, dia akan langsung tidak senang. Karena prasangka buruk yang menguasai hatinya. Kita duduk dengan orang nyaman, tapi sebentar saja, diingatkan saja langsung berubah. Kenapa? Prasangka buruk telah menguasainya. Tersiksa. Orang tua, ke atas sampai ke baginda Nabi SAW. Terus kepada Allah, kalau tidak dibenahi. Ini prasangka. Dan ini akan terus. Duduk dengan orang tidak akan bisa lama. Dia baik dengan kawan sebentar saja. Di saat kawannya mencoba, di saat kita salah, di saat orang itu salah, kawannya ingin ingatkan sedikit saja, sudah berubah langsung. Tidak bisa bergaul dengan dia. Cari kawan baru lagi, sama, terus begitu. Kalau tidak diperangi, bahaya sekali penyakit semacam itu. Dibalik husnudzon. Dan juga itu karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Makanya termasuk dikatakan bahasanya hukuman yang paling berat yang Allah berikan pada seorang hamba adalah apa? Diberi kebencian di dalam hatinya kepada sesama, diberi dendam kepada sesama, diberi prasangka buruk kepada sesama. Itu hukuman yang paling berat. Na'udzubillah. Karena dosa-dosa, karena kesalahan. Makanya siapapun yang ada benci, ada dengki, ada dendam, ada prasangka buruk, sesungguhnya telah dihukum oleh Allah. Sadar. Banyak istighfar. Istighfar yang banyak. Sampai dia akan bisa nerima apapun. Dia bisa nerima kebaikan yang disampaikan dengan cara apapun. Biarpun mungkin dengan cara yang tidak tepat disampaikan, insaf dia. Bahkan mungkin itu orang menyampaikan kebaikan dengan tujuan yang jelek, dia bisa nerima kebaikannya. Nah, itu istimewa hatinya. Nah, ini hati-hati ya. Kan jangan sampai kita itu berprasangka buruk. Iyakumudhanna, awas, berprasangka. Wala tahassasu. Tahassas itu mencari-cari dengar sama. Tahassasu ay tasamma'u. Mencari-cari, pengen tahu. Kalau hassas itu peka, sensitif. Maksudnya apa? Dia mencari-cari, pokoknya pengen dengarlah kesalahan orang, pengen tahu kesalahan orang. Kalau tajassasu mencari-cari, kalau tahassasu ya mendengar kalau ada orang ngomong apa dia. Wala tajassasu, menjasusi, mencari-cari kesalahan orang sama. Wala tanafasu, wala tahasadu. Tanafasu itu adalah bersaing yang enggak benar, menjatuhkan. Jadi jangan sampai, ini sebetulnya kalau kita perhatikan pendidikan agar kita bisa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Dan yang harus kita hindari adalah sebab-sebab kita tidak baik dengan sesama manusia. Yang disebutkan ini semua adalah sebab-sebab kita tidak baikkan. Sebab-sebab menjadi tidak baik dengan sesama manusia. Wala tahasadu, jangan saling hasud. Wala tabaghadu, saling benci, jangan, sudah dibahas kemarin. Wala tadabaru, jangan saling berpaling. Bahkan dalam posisi duduk pun kalau dalam keadaan tidak darurat, nggak pantas kalau kita punggung-punggungan, belakang-belakangan, nggak menghargai orang lain. Dan jangan biasa duduk tanpa darurat tiba-tiba di depannya orang. Artinya kalau di depannya orang kita membelakangi orang tersebut. Termasuk santri begini, jangan sampai tiba-tiba duduk di depannya orang, membelakangi orang. Harus minta permisi, ada adab. Ya akhi, mohon maaf saya duduk di sini ya. Oke, itu dong. Karena bisa masuk tadabbur zahir. Biarpun yang dimaksud tadabbur apa? Tadabbur, saling berpaling dari batin, hati. Tapi dalam posisi duduk begini harus ada adab dong. Baru datang dari belakang tiba-tiba belakangi orangnya, harus permisi Pak, saya di depan boleh ya, mohon maaf, gitu dong.
Wa kunu ibadallahi ikhwana, ujungnya itu. Jadilah engkau hamba-hamba Allah yang bersaudara, saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, saling berkorban, saling mengerti. Itu. Kama amarakum, seperti Allah perintahkan kepadamu semuanya. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Pahami makna ini. La yadrimuhu, maka tidak akan mendoliminya. Karena bersaudara, kalau sudah menzalimi maka bukan keluar dari Islam, yang akhirnya sudah rusak tentang keislamannya. Wala yakhdhuluhu, dan tidak meremehkan, membiarkan. Maksudnya yakhdhuluhu itu cuek. Yakhdhuluhu itu ya semacam merendahkan. Jadi kalau dia punya hajat kita remehkan, enggak kita pedulikan. Dia datang enggak kita anggap, enggak menganggapnya, ya meremehkan, kurang lebihnya seperti itu. Oleh kiruhu, dan jangan merendahkannya, karena kemuliaan di hadapan Allah bukan urusan harta, pangkat. Pangkat adalah di dunia, berakhir pada akhirnya. Harta pun di dunia akan ditinggalkan pada akhirnya. Maka nggak boleh siapapun dari kita merendahkan orang lain. At-taqwa hahuna, takwa di dalam hati. At-taqwa hahuna, takwa adanya di sini, kata baginda Nabi. Iya betul, di dada baginda Nabi, tapi di dada kita hendaknya kita hadirkan. Kalau di dada baginda Nabi sudah pasti, tapi dada kita ini enggak. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi. Bi hasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu muslim. Cukuplah seseorang dengan kejelekannya kalau sudah merendahkan saudaranya yang seagama. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Seorang muslim itu dengan muslim yang lain haram damuhu, darahnya. Enggak boleh menumpahkan darah, membunuh. Wa irduhu, enggak boleh dia merendahkan, memfitnah, menjatuhkan nama baiknya. Wa maluhu, hartanya pun juga haram, enggak boleh diambil. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum, Allah tidak melihat kepada jasadmu. Wala ila suwarikum, bukan zahirmu, gantengmu, cantikmu, kayamu, pangkatmu tinggi, zahir ini enggak, Allah enggak melihat itu semuanya. Walakin yanzur ila qulubikum, Allah melihat kepada hatimu semuanya. Wa a'malikum, dan amal baikmu seperti apa. At-taqwa hahuna, takwa memang di dalam hati, yang tahu hanya Allah, dan kita hanya mengusahakannya. Makanya sangat bahaya orang berhujah takwa di dalam hati. Disuruh tolong pakai baju yang syar'i ya, jawabnya Pak, yang penting di hati. Nah ini paling sombong, sombongnya manusia. Nggak usahlah pakai baju menutup aurat begitu, yang penting hatinya baik. Waduh, hebat. Manusia paling sombong kayak dia, seolah mengatakan sifatnya jelek, makanya dia sifatnya jelek hati. Kenapa harus pakai baju yang menutup aurat? Kan kurang ajar nih. Kalau ada orang mengatakan yang penting hati, wah ini paling sombongnya manusia. Kenapa? Sebetulnya dia mengatakan hatiku sudah bersih, jangan ikut-ikut. Salah ngomong gitu. Awas, jangan sampai di antara kita yang penting hati, diingatkan orang, alhamdulillah, marhaba ya akhi, jangan lakukan itu, makasih, nggak usah ngomong, yang penting kan hati, yang penting kan hati, yang penting kan hati. Wah ini bahaya banget. Sudah catat, sombong siapapun dia. Kalau dalam nasihat begini, wahai anak-anakku, wahai santri wa jamaah, yang terpenting adalah bagaimana hati kita dengan Allah. Itu nasihat. Tapi kalau di saat ditegur, diingatkan kok ngomong yang penting hati, itu loh yang salah. Diingatkan kan orang dengan cintanya menghadiahkan sebuah peringatan demi kebaikannya. Tak taunya si sombong berkata yang penting hati. Tutuplah auratmu wahai anak, kamu cantik, fisikmu cantik, jangan sampai nanti di akhirat kau dicerumuskan di neraka. Pakailah kerudung, pakailah menutup aurat. Maaf Pak, yang penting kan hati. Pakai hujah, apa artinya menutup aurat tapi hatinya kotor? Waduh. Apa artinya menutup aurat hati kotor? Ya bukan. Ya kalau sudah menutup aurat hatinya kotor, itu masih lumayan daripada sudah tidak menutup aurat hatinya kotor. Lumayannya apa? Kalau orang menutup aurat mengurangi dosanya orang. Lumayan, menutup aurat mengurangi dosa. Yang repot itu yang ngomong tadi itu, yang penting hatinya itu sudah zahirnya tidak benar, batinnya sudah rusak karena sombong tadi. Pernah ya dengar seperti itu? Ada orang nasihati yang penting hati.
Yang penting kan hati. Waduh, sombong. Bisa diingatkan, yang penting kan hati. Innalillah. Seolah Siti Fatimah Zahra adalah sudah enggak benar. Seolah-olah orang-orang mulia itu jelek. Kenapa? Yang bagus dia itu. Oh, yang penting kan hati. Hati-hati. Di saat kita diingatkan dengan kebaikan, jangan berhujah dengan yang penting hati, karena itu adalah kesombongan tersembunyi. Wa fi riwayatin la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu. Wa la tanajassu ya tahbadu sudah dibahas. Tanajashu ini adalah merugikan orang lain, menipu. Tanajassu najasi, ada ba' najasi itu begini. Kong kali kong antara sahib dengan penjual untuk menjerumuskan orang lain. Contoh, ini ada orang jualan, barangnya nggak laku-laku, akhirnya apa? Wah, ini trik juga, tapi kalau orang baik menghindari, tapi orang jahat diambil nih trik nanti untuk dagang. Hati-hati, yang ngambil trik ini orang jahat. Akhirnya apa? Karena dagangannya kurang laku, dia nyuruh 10 kawannya. Perusahaannya pura-pura datang. Waalaikum Pak, berapa Pak harganya ini? Oh, nanti saya beli ya. Wah, ini barang bagus nih Pak. 10 orang beli, orang lain pada terpesona. Wah, kok pada beli nih? Masih banyak enggak? Wah, pura-pura begitulah kita ternyata yang beli itu. Enggak, wah, ini yang jualan ini pura-pura. Enggak, ini Pak, sudah hampir habis Pak. Ini enggak. Ada lagi enggak? Kalau ada di ini, Bon. Saya ketemu di sana mahal-mahal, ini murah banget. Wah. Akhirnya orang yang hadir di situ padahal terpesona, ikut beli. 10 tadi temennya, barangnya dikembalikan lagi. Ini trik ya. Yang ngambil trik ini setan berarti. Ini trik membohongi orang untuk jualan ini. Oh, terpesona, beli orang pada beli, takutnya dibohongi. Obral, berani berapa ini? Obral, berani enggak ini? 1 juta, enggak ada lagi. Saya Pak, mau. Habis tinggal 1 barangnya, ini tinggal 1 lagi, setelah ini ada lagi enggak? Yang lain, padahal yang beli tadi temennya. Itulah najasi, ngebohongin orang, pura-pura beli agar orang lain tergiur ikut beli, bohong. Wakunu ibadallah ikhwana, jadilah kau saudara, hamba-hamba yang bersaudara. Wa fi riwayatin la taqata'u, jangan saling memutus tali persaudaraan. Wala tadabaru, jangan saling berpaling maling muka dan berpaling hati. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Wala tahasadu, jangan saling hasud. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah engkau hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa fi riwayatin, dan riwayat lain, la tahajaru, jangan engkau saling menghajar. Ini semua adalah pendidikan dari baginda Nabi untuk baik-baik dengan sesama. Jangan menghajar saudaramu. Menghajar itu adalah mendiamin saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau kita tidak ngomong karena tidak ketemu, karena sibuk, nggak ada masalah. Tapi ketemu satu rumah, adik kakak tidak tegur sapa. Bukan karena maksiat ya, dengan ipar tidak tegur sapa. Bukan karena maksiat, mungkin naudzubillah iparnya melakukan kehinaan misalnya, mengganggu. Ya nggak tentu disapa, orang kurang ajar begitu. Agar tapi normal dalam keadaan baik, tidak tegur sapa karena permasalahan, naudzubillah. Hajar haram lebih dari 3 hari. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, tidak boleh menjual di atas jualan orang lain. Menyakitkan. Ada orang sudah belanja ke kita, ada orang sudah belanja ke satu warung, cuman barangnya belum diambil, harganya tadi 10.000, cuman tiba-tiba datang, Pak, saya beli 11.000, boleh nggak dinaikin? Ya pedagangnya bilang, oh ya nggak apa-apa 11.000. Dan ini bilang, oh saya bilang nanti aja, barangnya lagi ya nggak ada tadi, lupa. Nah, jadi kita membeli sesuatu yang sudah dipilih sama orang. Akhirnya orang yang pertama nggak mendapatkan barang tersebut. Dalam riwayat lain, la yasumu ala saumati akhi, nggak boleh menawar yang sudah ditawar saudaranya. Kalau sudah saudara yang menawar, nggak boleh kita menumpangi tawaran, langsung ngejori. Ditawar misalnya ada tanah sebelah dijual, misalnya 250 per meter. Kita ada orang lagi nawar, langsung kita ngejori 260, gimana boleh? Lah ini kurang ajar, nggak akan berkah orang begitu. Wala yakhtubu ala khitbati akhihi, perempuan sudah dipinang, atau dipinang lagi, tahu dia sudah dipinang oleh seorang laki-laki,
Cuman laki-laki ini karena sangat penasaran dengan perempuan itu langsung minang di atas pinangan orang, haram, sampai mungkin membatalkan tunangannya. Jadi ini adalah semuanya tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan di dalam kebersamaan itu. Rawahu Muslim kulli hadhihi riwayati. Rawal Bukhari aktsaruha. Muslim meriwayatkan ini semua dan Imam Bukhari lebih banyak lagi. Baik. Wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innaka in ittaba'ta 'auratil muslimina afsadtahum. Kalau engkau ittaba'ta, tatabbu, mencari-cari kesalahan orang lain, kau menghancurkan mereka. Kesalahan hendaknya ditutup, ternyata malah kita umbar, kita menghancurkan nama baiknya, keluarganya, masa depannya, bahkan semangat tobatnya pun bisa runtuh karena dia terlanjur, dia dibilang jelek, maka dia malas bertobat, namanya putus asa gara-gara kita yang mencari-cari dan menyebarkan aibnya orang lain. Maka hati-hati, ini ada penyakit namanya penyakit, dia sudah pandai berkomunikasi dengan setan. Jadi gini loh, kalau ahli fikih itu perasaannya itu, kalau nyari kitab itu nggak usah pakai indeks apa, pakai fihris itu nggak, langsung kira-kira ini cuy, ini di sini sudah bisa kira-kira, bukanya pun pas. Yang sudah mateng Qurannya itu nggak usah pakaiin bukanya yang dikira-kira, hafal juz 1, juz 2, juz 3 ayatnya, buka sudah deket, ngerti. Sama orang yang suka mencari kejelekan orang tuh, masya Allah, masuk ke kamar temennya langsung tangannya set, buku catatan pribadi langsung buka, plak. Buka HP temennya set, 2 menit sudah kebaca semuanya, cerdas. Tapi suruh belajar paling bebel dia. Hati-hati, yang punya kebiasaan suka buka-buka bukunya temennya, hati-hati. Ada ini penyakit, ini ada, dan itu berkembang, dan itu busuk, dan ketahuilah dia akan dihinakan di rumahnya sendiri. Kata baginda Nabi, man tatabba'a awrata akhi, yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya, tatabba'a awratahu, nanti akan bongkar aibnya dia oleh Allah. Allah bongkar. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan dia. Walau fi wasti baiti, walau fi baiti, waktu di rumahnya, di karang keluarganya akan terhina. Makanya sebab dihinakan di keluarganya karena suka mencari-cari kesalahan orang. Ini penyakit loh ya. Kadang di pondok pun juga ada, paling paham dia. Jadi kalau ada buku catat begini, langsung matanya sudah gatel. Buka, orang ke kamar mandi temennya, sudah ketemu. Bacanya cepet juga, dan nyantol juga, hafal. Ngafal mufradat 10, ngafal 10, lupa 12. Tapi kalau sudah begitu, ini memang hatinya hati busuk nih. Makanya doalah, ya Allah tutuplah aib saudaraku dari mataku ya Allah. Itu. Jangan kau perlihatkan kekurangan saudaraku dari mataku ya Allah. Itu. Malah mencari-cari, hati-hati. Para santri yang punya penyakit ini akan berkembang. Itu tatabbu auratihi, dosa besar. Ada, awas, hati-hati. Saya kasihkan ke santri karena kita mendengar ada penyakit semacam itu. Kalau ada orang titip buku kepada, berhari-hari kalau tidak diizin buka, tidak akan saya buka. HP keleleran di depan kita, tidak akan dibuka. Membuka dia akan berlaku kepada siapa saja, suami, istri, bapak, anak. Suami jangan main buka-buka HP istri, karena apa? Istri juga punya hubungan dengan saudara-saudaranya kok. Mungkin ada hal pribadi yang disampaikan. Kalau ingin buka, minta izin dong. Nah gitu. Ini masalah tatabbu, karena takut buka aibnya orang. Awas penyakit ini. Penyakit, pengen tahu aja, fudul, pengen tahu. Sehingga akhirnya tahu di sebuah lembaga, gajimu berapa, kebutuhanmu gimana, tahu fudul penyakitnya. Ada manusia-manusia jelek kayak itu. Pengen tahu aja, semuanya pengen tahu. Kalau urusan syariat ada pengen tahu. Hati-hati ini. Tatabbu aurata akhi, man tatabbu auratahi tatabbu Allah auratah. Jadi yang punya kebiasaan jelek tolong dihapus wahai para santri. Jika tanganmu terus cerdas untuk melihat apa namanya memonya atau catatan-catatan harian teman, jangan.
Kalau ingin minta izin, ya ukhti, kamu punya fawaid apa, faedah apa? Kecuali kita menemukan ini buku keleleran di mana, kita tanya judulnya apa, milik siapa, oleh K. Belum jelas di dalam tulisan siapa, tapi bukan mencari kejelekan. Tapi kalau orang hati busuk langsung dicari kejelekannya. Oh, dia punya rahasia ya, dia punya cerita gini ya, dia punya, oh, hati-hati. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Wa an Ibnu Mas'ud dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu utiya bi rajulin faqila lahu, didatangkan seorang laki-laki kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada laki-laki didatangkan. Faqila lahu, ada yang ngomong tentang laki-laki ini. Hadza fulanun taqattara taqturu lihiyatuhu khamra. Ini laki-laki telah menetes dari jenggotnya khamr, bekas-bekas khamr. Sayyidina bin Mas'ud adalah orang yang sangat kenal Nabi. Bagaimana dia tidak kenal Nabi? Beliau termasuk perawi hadis yang banyak, sangat dekat dengan Nabi. Di saat ada orang ngomong begitu, enggak langsung mengiyakan. Faqala, Sayyidina Abdullah Mas'ud berkata, inna qad nuhina anit tajassusi, kita enggak boleh, kita dilarang oleh Rasulullah untuk mencari-cari kesalahan orang. Suatu ketika ada Sayyidina Umar bin Khattab, kedatangan seorang laki-laki semangat ingin lapor. Ada laki-laki curiga dengan tetangganya ini. Apa yang dilakukan di taman? Ada rumah di belakang, ada tamannya begitu. Akhirnya laki-laki ini naik ke pagar, melongok begitu, ngelihat rupanya tetangganya itu lagi mabuk. Turun langsung ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Khalifah, kenapa? Saya mau lapor. Oke. Ini dua kebaikan bersama Khalifah. Bagus. Apa itu? Saya menemukan tetangga saya minum minuman keras. Di mana kamu lihat? Di rumahnya, di taman belakang. Dari mana kamu tahu? Saya ya Khalifah, saya naik ke tangga, naik ke pagar, saya melihat dia. Kata Khalifah, hei kaum, cambuk orang ini. Kenapa dia cukup usil banget naik pagarnya orang? Yang dicambuk dia malahan. Dicambuk malahan, karena nggak boleh kita usil nyari kesalahan orang. Biarpun orang itu nanti setelah itu dipanggil, dinasehati, iya, tapi ini dicambuk dulu karena pengen tahu urusan orang ini. Nggak boleh begitu. Orang berbuat kesalahan di tempat yang tersembunyi, semoga Allah berikan pengampunan. Yang repot adalah kalau orang melakukan kehinaan sudah tidak malu didengar orang lain, ini namanya putus asa. Sehingga dosa-dosa yang begitu mengerikan seperti zina, maka diperintahkan untuk menutup. Sebab kalau satu kampung sudah nggak malu berzina, saling berzina nanti. Dan orang kalau sudah diketahui dirinya pezina, putus asa bisa-bisa. Padahal pengampunan Allah luas. Tapi kalau ditutup, dia ada harapan untuk tobat. Dan tidak nular. Kalau sudah pezina diketahui, tetangganya, apalagi dia dari keluarga baik-baik, tetangganya yang keluarga biasa akan mengatakan, oh itu anaknya orang baik saja zina, kok apalagi kita. Nah gitu, na'udzubillah. Makanya dosa-dosa itu hendaknya ditutup. Maka bukan untuk diumbar. Jangan cari-cari kesalahan orang. Nah, kemudian di saat kita menemukan tanpa sengaja, itu amanat. Atau kamu sekalian sebagai seorang ustadz yang ada orang yang curhat, hati-hati, bukan curhat, maksudnya cari solusi. Curhat itu maknanya luas, bisa ngaco juga. Cari solusi, menyampaikan masalah pribadinya, yang maka sebagai seorang ustadz amanat, tidak boleh cerita kepada istrinya juga. Ya pun istrimu yang sangat kamu cintai, nggak boleh. Itu antara engkau dengan dia. Amanat. Misalnya ada orang, mohon maaf, cari solusi tentang dia mabuk, dia judi, dia zina mungkin. Cari solusi, dia cari solusi, ini nggak tahu jalannya. Datang ke seorang ustaz atau ustazah, nggak boleh cerita ke orang lain. Yang dicurhat, yang didatangi nggak boleh cerita. Misalnya ada orang datang ke Amila, mengadukan tentang permasalahan pribadinya, nggak boleh dong saya cerita. Berarti saya tidak amanat lagi. Karena dosa-dosa itu hendaknya ditutup, bukan dibongkar. Yang diceritai saja nggak boleh menceritakan ke orang lain. Bagaimana yang mencari-cari tahu? Na'udzubillah. Dan jadilah tim yang menutup kekurangan siapapun, maka Allah akan menutup kekurangan kita. Kebersamaan kita menutup aibnya orang. Doa, ya Allah, tutuplah aib saudaraku dari mataku, dan tutup aibku dari mata mereka. Buka aibku di mataku sendiri, akan aku sadar dan minta ampun kepadamu. Itu
walakin yadhar lana syai'un na'khudh bihi, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau memang kelihatan di hadapanku baru aku hukum, aku ambil. Tapi kalau hanya tanda-tanda, enggak, saya enggak mau jauh ke sana. Kecuali tanda-tandanya jelas, itu bukan langsung kita hukum, ditanya. Tanda-tandanya apa? Baunya bau homer teler, jalannya sempoyongan. Nah ini kan tanda-tanda jelas, kelihatan di matanya. Baru nanti dipegang, diingatkan, nasihati, kemudian dihukum, dicambuk. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syartil Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.